Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada saudaraku yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Hari ini kita akan menyimak satu kisah yang sangat mengharukan dan luar biasa. Datangnya dari seorang pria bernama Pak Adi, seorang pemahat batu nisan yang dihantui oleh dosa-dosa di masa lalunya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku, Pak Adi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Namun apa yang terjadi dalam perjalanannya? Perjalanan suci ini justru membawanya pada serangkaian kejadian yang aneh yang membuat lehernya terasa memanjang dan menyakitkan. Saudaraku di channel cerita, mari kita mendengar satu kisah tentang dosa seorang Pak Adi, terlarang dan azab yang mengubah hidup kita. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari saudaraku berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menulis di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pak Sabri adalah seorang pria berusia pertengahan 50 ke atas yang bekerja sebagai pemahat batu nisan di sebuah desa kecil yang ada di Indonesia. Pekerjaan Pak Adi sehari-hari mencurahkan hidupnya untuk mengukir batu-batu nisan dengan penuh ketelitian. Pekerjaan yang ia lakukan yang bisa membuat dia dihormati di desanya, dan juga bukan hanya di desanya. Sudah ada yang mengetahui bahwa pembuat batu nisan oleh Pak Adi sudah dikenal di daerah sekitar. Meskipun hidupnya sederhana, namun dalam bekerja ketekunannya bisa membuat para pelanggannya sangat memuaskan hasilnya. Pak Adi selalu menyimpankan satu keinginan yang besar. Dia punya harapan yang sangat besar dalam hatinya, yaitu untuk bisa melakukan ibadah umrah di Tanah Suci. Setiap kali ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya, tetapi selalu saja ada kebutuhan yang harus ia habiskan dari tabungannya tersebut. Meskipun seperti itu, Pak Adi selalu sabar. Ia tidak pernah mengeluh dan cuma bergumam dalam hatinya supaya bisa mewujudkan impiannya tersebut. Suatu hari Pak Adi menerima satu pesanan dari saudagar kaya. Yang saudagar kaya tersebut menyuruh memahat batu nisan untuk istrinya yang baru meninggal. Pria kaya tersebut menginginkan sebuah batu nisan yang sangat unik dan langka di sekitarnya untuk digunakan sebagai bahan utama batu nisan. Hari berganti hari, Pak Adi mencari batu nisan yang diinginkan oleh saudagar kaya tersebut. Akhirnya batunya didapatkan oleh Pak Adi yang sangat indah. Tetapi ada sesuatu yang aneh tentang batu itu yang membuat Pak Adi merasa gelisah. Saat mulai membuat batu nisan tersebut, Pak Adi merasakan ada sesuatu yang aneh, seakan-akan ada makhluk gaib yang seolah-olah mengawasinya. Setiap kali ia memahat batu tersebut, ia terasa berat dan dari biasanya, dan ia seringkali merasa merinding tanpa alasan yang jelas. Batu itu seolah-olah memancarkan energi gaib yang membuatnya tidak nyaman. Pak Adi sudah merasakan keanehan yang semakin nyata saat proses pembuatan batu nisan tersebut. Beberapa kali ia mendengar suara-suara aneh yang sepertinya berasal dari batu tersebut. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang semakin lama semakin jelas didengar Pak Adi. Namun Pak Adi tidak berhenti di situ. Dia terus melakukan pekerjaannya dan fokus pada pekerjaan tersebut supaya batu nisan tersebut bisa cepat berhasil dibuatnya. Ia meyakini pada diri sendiri bahwa segala sesuatu yang aneh hanya ada dalam pikirannya saja.
Akhirnya pembuatan batu nisan tersebut selesai, dan si pria kaya tersebut memberikan upah yang sangat luar biasa dan juga diinginkan oleh Pak Adi, yaitu dibiayai perjalanan umrah yang sepenuhnya ditanggung oleh pria kaya tersebut. Karena dengan hasil karya yang dibuat Pak Adi bisa memuaskan hati saudagar kaya tersebut, dan sebagai tanda terima kasih ia memberikan hadiah kepada Pak Adi. Mendengar hal itu, Pak Adi merasa sangat gembira sehingga ia bisa membuat air matanya keluar tanpa ia sadari, karena begitu dia bahagia. Akhirnya impian Pak Adi tercapai. Ia bisa melangkah menuju tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah umrohnya. Dengan begitu semangat, Pak Adi akhirnya mempersiapkan diri untuk perjalanan ibadah suci. Pak Adi sangat bahagia karena kesempatan ini datang di saat yang tidak diduga-duga olehnya. Ia yakin bahwa ini merupakan satu bentuk kemurahan hati Allah yang telah mendengar doa-doanya selama ini. Namun di balik kebahagiaannya, bayang-bayang tentang batu nisan yang dibuatnya masih terus menghantui pikirannya. Pak Adi berharap bahwa perjalanan ke tanah suci ini bisa membuat ia kedamaian dan kebahagiaan, serta menghapus semua kegelisahan yang ia rasakan selama ini. Setibanya di tanah suci Mekah, Pak Adi merasa terharu dan sangat bersyukur. Ia memulai ibadahnya dengan penuh khusyuk, namun tidak lama kemudian ia mulai mengalami hal-hal yang aneh. Pak Adi merasakan di saat dia berkeliling di sekitar Ka'bah, Pak Adi merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Ketika Pak Adi menoleh ke belakang, yang ia dapatkan hanya bayangan orang lain. Tidak ada yang merasa aneh ketika dia melihat, namun perasaan tersebut terus menghantuinya. Kejadian-kejadian aneh ini semakin membuat Pak Adi cemas. Ia mulai melihat sosok misterius di antara kerumunan para jamaah-jamaah lain. Sosok gaib tersebut selalu nampak mengenalnya Pak Adi, meskipun Pak Adi tidak pernah melihatnya sebelum itu. Pak Adi juga mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu dan menakutkan baginya. Dalam mimpi tersebut, Pak Adi selalu melihat lehernya menjadi panjang dan mencekiknya, membuatnya terbangun dengan leher yang terasa sakit. Namun Pak Adi tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Ia hanya fokus pada ibadahnya. Namun hal kejadian aneh tersebut bisa menghantui Pak Adi setiap langkahnya. Pak Adi merasa bingung, kenapa saya seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi ini? Ia pun merasa bingung dan takut. Semakin hari semakin sakit di leher Pak Adi, semakin tak bisa ditahankan. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi lehernya tumbuh panjang dengan cara yang sangat menyakitkan dan membuat ia sulit bernafas. Ketika dia bangun, dia merasa sakit di lehernya yang luar biasa. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa menyakitkan dan membuat ia semakin menderita. Pak Adi pun berusaha mencari bantuan dari dokter, namun dokter ia tidak temui apa yang menyebabkan fisik dan dari sakit yang dialami oleh Pak Adi semakin yakin bahwa apa yang dialaminya bukanlah sakit biasa, melainkan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan takut dan penyesalan mulai menyelimuti hati Pak Adi. Pak Adi mulailah merenungkan kembali semua perbuatannya yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ia merasakan bahwa azab yang ia rasakan ini mungkin adalah hukuman atas dosa-dosanya di masa lalu. Keadaan Pak Adi semakin memburuk dan ia mulai mencari bantuan dari ulama di tanah Mekah. Dan ia juga mencari tabib yang ada di sana. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan sakit yang ada di dialaminya Pak Adi. Sakit di lehernya semakin parah
dan Pak Adi mulai mendengar bisikan-bisikan jahat yang mengganggu pikirannya. Bisikan-bisikan itu seolah-olah mempengaruhi dirinya untuk melakukan perbuatan buruk. Setiap hari bisikan tersebut semakin kuat dan membuatnya merasa putus asa dan takut. Dan menurutnya ini adalah dia sedang diuji yang sangat berat dan tidak ada jalan keluar yang bisa ia temukan. Keadaan ini membuatnya semakin terpuruk dan kehilangan semangat untuk melaksanakan ibadahnya. Singkat cerita, dalam keadaan yang sangat terpuruk, akhirnya Pak Adi memutuskan untuk mengaku dosa besar yang pernah ia lakukan. Ia menceritakan kepada ulama tersebut bahwa batu yang ia gunakan untuk memahat batu nisan mewah itu sebenarnya dicuri dari makam kuno tanpa pertimbangkan konsekuensinya. Pak Adi merasa sangat menyesal dari perbuatannya dan ia berharap bisa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang ada di Mekah itu mendengar cerita Pak Adi dengan penuh perhatian dan sangat disayangkan. Setelah mendengar pengakuan tersebut, ulama itu menjelaskan bahwa batu yang ia ambil tersebut adalah batu terkutuk dan memiliki kekuatan yang gaib yang bisa membuat azab bagi siapa saja yang menyentuhnya. Batu itu bukanlah batu biasa, Pak Adi. Batu itu berasal dari makam kuno yang telah diberkati dan dikutuk oleh para leluhur, dan siapa saja yang mengambilnya tanpa izin adalah dosa besar, kata ulama tersebut dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Salah satu cara untuk menghentikan keanehan-keanehan yang dialami oleh Pak Adi adalah dengan mengembalikan batu tersebut ke tempat asalnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala telah apa yang ia perbuat. Pak Adi pun merasa lega setelah mendengar penjelasan dari ulama tersebut. Pak Adi pun menghubunginya teman yang ada di desa dan meminta agar batu nisan tersebut dikembalikan ke makam kuno tempat asalnya. Pak Adi pun melanjutkan ibadahnya untuk meminta ampun atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Di hadapan Ka'bah ia menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan meminta agar azab yang ia alami segera dihilangkan. Ia merasakan bahwa tobat adalah satu-satu cara supaya ia bisa mendapatkan kembali kedamaian dan kesehatannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia berharap bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doa-doanya. Setelah beberapa hari melakukan tobat, Pak Adi mulai merasakan perubahan pada dirinya. Dia sudah merasakan ada sedikit kenyamanan dalam hatinya. Sakit di lehernya pelan-pelan sudah mulai mereda dan sedikit menghilang. Dan ia pun tidak lagi bermimpi-mimpi yang aneh. Pak Adi pun semakin rajin beribadah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga dari kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.